Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, adik-adikku yang senantiasa semoga Allah melindungi antum semua. Di antara perkara yang membuat kita tidak nyaman ketika kita sedang melakukan sebuah perjalanan adalah kemacetan. Baik itu perjalanan dalam konteks yang menyenangkan atau perjalanan yang memang tidak menyenangkan, atau perjalanan yang memang butuh kecepatan, apalagi itu sangat tidak menyenangkan. Contoh barangkali ambulans yang membawa pasien itu kan pengen cepat-cepat nyampe ke rumah sakit, tiba-tiba macet, wih luar biasa. Atau kita lagi senang-senang nih untuk menuju ke tempat hiburan, lalu kemudian kita sudah luar biasa gembiranya, tapi di perjalanan belum nyampe pertengahan jalan sudah macet. Sepertinya nyampe ke lokasi kita sudah penat, sudah capek dengan kemacetan. Jadi mungkin tidak salah saya mengatakan kemacetan merupakan sebuah perkara yang tidak menyenangkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, ternyata kalau kita mencoba membahasakan hadis-hadis Nabi SAW, maka ada sebuah hadis juga yang menyebutkan tentang sebuah kemacetan yang bakal terjadi kelak pada hari kiamat. Atau mungkin sederhananya, kemacetan gak akan terjadi cuma di dunia saja. Di akhirat juga sama bakal ada kemacetan. Sedangkan pada saat itu nanti kita benar-benar butuh cepat gitu. Kok bisa? Apa di antara penyebabnya? Ternyata di antara penyebabnya adalah ketika manusia tidak bisa mempertanggungjawabkan atau lama proses hisabannya atas amal-amal yang dia kerjakan. Ketika seorang manusia tidak mampu menjawab dengan cepat 5 perkara, ikhwan fillah rahimakumullah. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an khamsin. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah ketika dihisab nanti, akan terus berhadapan dengan Allah sampai beres tuntas ditanya 5 perkara. 5 hal. Apa saja? Kata Nabi SAW, tentang usianya. Tentang usianya. Digunakan untuk apa? Tentang dirinya, tubuhnya, jasadnya digunakan untuk apa? Tentang hartanya, didapatkan dari mana, kemudian digunakan untuk apa. Dan tentang ilmunya, apakah beramal dengan ilmu itu atau tidak. Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita bahas satu persatu akan sangat panjang pembahasan ini. Tapi satu poin adik-adikku, satu poin yang saya sampaikan. Ternyata waktu yang kita miliki sedetik demi sedetiknya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihabiskan, diisi oleh kegiatan apa? Bermanfaatkah atau tidak bermanfaatkah? Maka sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk senantiasa memperhatikan setiap detik waktu yang kita lalui. Jangan sampai berlalu begitu saja tanpa ada hal-hal yang positif. Apalagi dalam hadis yang lain, Rasul mengungkapkan sebuah ungkapan yang indah. Ternyata keindahan, kesempurnaan diri seorang mukmin, diri seorang Islam itu ketika dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Nabi mengatakan min husni
islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan, keindahan akhlak seorang mukmin, kesempurnaan keislaman seorang manusia itu ketika dia mampu untuk meninggalkan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ketika antum nanti di pesantren, adik-adikku yang saya hormati, yang saya muliakan, antum akan dibiasakan dengan kegiatan-kegiatan yang senantiasa bermanfaat untuk antum. Tetapi untuk melangkah ke tahap itu, antum harus melatih diri antum untuk juga senantiasa memanfaatkan waktu antum di rumah dengan hal-hal yang positif. Hati-hati yang suka main game contohnya. Cobalah kita berpikir sejenak, kira-kira dengan main game itu manfaatnya apa sih? Dikatakan olahraga, walaupun gamenya game olahraga, yang main cuma jempol, bukan kaki, bukan badan, cuma jempol. Malah yang muncul kemudian mata jadi sakit gara-gara keseringan di depan handphone. Coba renungi saja. Malah apalagi kalau kemudian kayak sebagian orang yang gara-gara main handphone dia nggak dengar kalau orang tuanya memanggilnya. Akhirnya dia abaikan orang tuanya. Akhirnya dia nantikan untuk berbuat baik sama orang tua. Malah gara-gara saking seringnya kegandrungannya dengan main handphone, ketika Allah memanggil dengan ungkapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo kita bahagia, dia malah mengabaikannya. Dia tidak mengindahkannya, dia menghiraukannya. Gara-gara apa? Sudah menjadikan handphone sebagai sesuatu yang lebih besar di hatinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berbahaya, ikhwan fillah. Itu berbahaya. Itu sangat berbahaya. Dan saya khawatir bagi teman-teman yang suka main handphone, hati-hati. Ada kasus di Jawa Barat. Ternyata rumah sakit jiwa itu di antara banyak pasiennya dikarenakan bukan lagi putus cinta, bukan lagi kemiskinan, tetapi dikarenakan terlalu banyak main handphone. Wal'iyadzubillah. Malah kasus terakhir di daerah Jawa sana, ada seorang siswa yang diruqyah, ternyata masuk jin ke dalam tubuhnya itu lewat perantara handphone. Maka hati-hati adik-adikku yang berbahagia. Mari bersama-sama kita sempurnakan keimanan kita, keislaman kita dengan cara lebih berhati-hati dalam menggunakan waktu, dengan cara kita isi setiap waktu yang kita lalui dengan hal-hal yang positif. Dan juga tujuannya mudah-mudahan dengan hal-hal positif yang kita isi di waktu tersebut akan makin mempermudah hisaban kita kelak pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.